Jadi, mmm, apa ya, waktu masih mahasiswa aja saya ini udah nembok gitu. Nembok, terus kayak misalnya plumbing, ada permasalahan kayak misalnya, pipa di rumah atau apa, memang saya kadang suka ngebenerin gitu ya. Oh Alhamdulillah gitu. dari situ ya betul, saya kumpulin sedikit-sedikit, mmm, alhamdulillah ternyata dari tabungan itu saya kumpulin untuk jadi modal di Bagus awal. ya itu. Oke, Hilya, gimana kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ah, udah balik ke Bapak kampung ya gimana, Pak? sekarang? Udah, Alhamdulillah Pak, saya saya baik. sudah. Ya, Ya, saya sudah udah balik balik lagi di ke Cimahi sekarang. ya, udah ke Jawa Barat ya? Iya, Pak, betul. Di Cimahi ya? Di Cimahi. Iya di Cimahi. Oke, di sana dingin dong? Dingin ya? Oh, Alhamdulillah lagi dingin sekarang. lagi dingin. Berapa suhunya sekarang? Ya kurang lebih di 26-an kayaknya, Pak, 26-an. Ah, 26-an itu kalau di Semarang itu kita pakai AC gitu ya. Tapi kalau saya di Pahang nih karena juga deket pantai, jadi panas Ya. juga harus pakai AC juga lah untuk mendapatkan suhu kayak gitu. Iya, Oke, Pak. saya mau tanya-tanya nih, gimana setelah lulus kegiatannya apa sekarang? Ya kalau saya, Pak, alhamdulillah kemarin setelah lulus, mungkin sekarang sekitar udah hampir 2 tahun saya lulus ya. Sekarang Ya, buka usaha, Pak, saya buka usaha. wah, jadi pengusaha ya? Waduh, luar Iya, biasa pengusaha ya. Everybody's dream itu ya, jadi pengusaha. betul, Pak, tapi tidak semudah itu. Oh, gimana ceritanya? Awalnya gimana kok bisa jadi pengusaha? Padahal kamu itu punya ijazah S1 teknik mesin, ya kan? Dan berpotensi tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus di luar sana. Tapi kenapa kamu malah memilih usaha sendiri? Ya, kalau mengenai usaha sendiri sih sebetulnya yang saya cari awalnya karena fleksibilitas waktu, Pak. Oke. Jadi kemudahan biar bisa waktunya nggak terlalu ketat gitu. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu biar ke sana ke sini. Kenapa? Karena memang, latar belakang saya dari dulu saat masih mahasiswa juga, saya udah mulai ngajar sebetulnya sih, Pak. Oh, gitu. Ya, Hmm. betul. Nah, jadi ketika setelah lulus pun, saat ini saya nyari waktu yang di mana memang satu ngajar tidak ketinggalan gitu ya, yang kedua memang ada tambahan, dari pekerjaan yang lain, ya berarti solusinya cuma satu, ya saat itu ya usaha. Usaha begitu ya. Jadi begitu lulus langsung usaha ya. Iya, Oke. Oke, usahanya bidang apa nih? kalau Usahanya saya bidang apa? sih, saat ini, usahanya khusus di pengelasan, bagian Oh, pengelasan. pengelasan. Oke. Walaupun Walaupun Oke. sebetulnya agak-agak menyeluruh, maksud menyeluruh tuh begini, kan yang ini namanya tuh workshop and garage. Ya, Nah, jadi workshop workshop and and garage. garage Ya. betul. Jadi saya, sebetulnya khususnya di welding, memang welding tapi Ya. main di kayu juga, Pak. Welding, main di kayu, sama ada kaligrafi juga sebetulnya, Pak, ini. Oh iya, pokoknya mana-mana yang menghasilkan ambil gitu ya. Betul. Tapi Betul. masih sifatnya di karya, Pak. Sifatnya karya. Jadi maksudnya memang, sifatnya ada seni, gitu. Iya, iya, iya. Memang jarang loh. Jadi kebanyakan orang itu, kebanyakan mahasiswa begitu lulus pengennya kerja gitu kan. Malah jadi usaha. Kan usahanya welding lagi. Itu kan sesuai dengan bidang teknik mesin kan ya. Kamu dulu Iya, mata Pak, mesin betul. ya kan. Tidak ada pemulasan. Dan semasa kuliah itu kamu sering jadikan komting kan? Iya, betul, Pak. Iya kan? Saya Saya masih sering jadi ingat dulu. gunting, ya. Ah, iya betul. Oke, Iya, betul. kemudian kendala Alhamdulillah, apa? Pak. Bagaimana, Pak? Ada kendala nggak kira-kira kalau dalam memulai usaha itu? Banyak, Pak, kendala. Banyak Ah, sekali. Ya. apa aja Ya, coba? kalau karena posisi Hilya ini, waktu mulai usaha kan memang benar-benar dari nol ya, Pak, ya. Jadi, Betul?
kita pertama biasanya yang kita alami adalah memang kita punya mimpi dulu, apa yang mau kita usaha, apa yang ingin kita jadi usaha gitu Punya ya. mimpi gitu ya. Mimpi dulu gitu kan. Hmm. Latar belakangnya biasanya kita semua punya potensi gitu kan. Orang ada yang memang ingin bekerja dari hobinya gitu. Ada orang yang ingin bekerja dari kebutuhannya, ada yang orang bekerja untuk potensi yang lain gitu. Nah, saat itu karena saya butuh fleksibilitas waktu, maka saat itu saya nyari apa kira-kira usaha yang memungkinkan gitu kan. Oke. Dengan ijazah saya saat itu S1 teknik mesin. Mungkin kemampuan yang saya bisa saat itu ya mengelas gitu, mengelas dan bubut gitu kan. Kurang lebih sekitar itu gitu. Akhirnya ya saya berusaha untuk memberanikan diri gitu kan, bagaimana caranya untuk membuka bengkel. Cuman memang tidak semudah itu. Kenapa? Karena diawali kalau namanya bengkel kan butuh alat banyak ya Pak. Iya betul. Gimana tuh? Betul. Kayak gitu. Butuh alat banyak dan biayanya juga nggak sedikit gitu. Harga mesin kan nggak murah gitu. Nah, saya itu ngumpulin dari hasil waktu saat masih mahasiswa, dan setelah jadi mahasiswa beberapa bulan saya masih ngumpulin biaya. Karena satu, saya kan ngajar. Jadi kadang dari ngajar bahasa Inggris, saya menyisihkan gitu sebagian untuk nabung untuk alat. Kedua, memang dulu saya suka mijit refleksi gitu. Kalau orang capek, keselan apa gitu, ya, suka calling, ya posisi di mana gitu kan, gimana gitu. Refleksi dan sebagainya, saya pijit saat itu. Nah, alhamdulillah itu sedikit-sedikit saya tabung. Malah saya juga suka nukang, Pak. Oh gitu. Jangan-jangan dulu kamu datang kuliah telat gara-gara malamnya habis mijet nih kamu ya? Ya kayak banyak lemburan, Pak. Aduh. Iya. Jadi apa ya, waktu masih mahasiswa aja saya ini udah nembok gitu. Nembok, terus kayak misalnya plumbing, ada permasalahan kayak misalnya pipa di rumah atau apa, memang saya kadang suka ngebenerin gitu ya. Alhamdulillah dari situ ya saya kumpulin sedikit-sedikit. Alhamdulillah ternyata dari tabungan itu saya kumpulin untuk jadi modal. Bagus ya itu. Ya memang sebenarnya ternyata pun kalau kita ada kemauan bisa juga ya ternyata ya. Betul. Iya. Oke. Terus modalnya itu berapa mesin las, Dek? Kalau untuk saat ini modal saya baru ada 2 mesin, baru ada 2 mesin. Ya. Oke. Terus kalau mesin lasnya baru ada 2. Terus kalau di sini tuh bahasanya tuh slepan itu gerinda, mesin gerinda. Gerinda ya. Slap ya. slap. Slap ya, mesin slap gitu. Kalau bagian barat ya. Saya dari Tegal dan apal juga paham maksudnya bahasanya slepan kayak begitu. Iya. Di sini kalau slepan baru paham lah. Betul. Iya. Slepan baru ada 4. Alhamdulillah. Lumayan itu. Jadi, oh ya, kemudian dari pertama kali buka sampai dapat order pertama kali itu berapa bulan, Dek? Atau berapa minggu, Dek? Kalau saya sebetulnya orderan alhamdulillah dari dulu, Pak. Maksudnya tuh sebelum saya buka bengkel tuh suka ada orderan. Karena saya kan suka nukang. Saya suka nukang. Jadi sebetulnya tuh kayak hanya ngebenerin aja. Cuman lama-lama awalnya dari benerin jadi minta buat gitu. Oh iya. Gitu. Jadi begitu pertama kali, betul. Waktu pertama kali buka sebetulnya memang belum buat, masih reparasi lah Pak. Kayak misalnya ada yang mau ngebenerin gerobaknya gitu kan, ada yang mau ngebenerin ban. Dalam tanda kan ada as di gerobak itu bannya kadang suka lepas atau apa ya, welding sekitar segitu aja dulu awalnya. Tapi lama-lama mulai ada yang order untuk buat. Nah, sekarang untuk weldingan sih masih kebanyakan pesanan itu di mengenai furniture malah.
Furniture, oke. Iya, furniture. Meja, kursi. Sekarang kan banyak Pak yang sifatnya industrial kan. Kalau industrial perpaduannya kayu sama Besi ya. gapan misalnya. Iya, Gitu. sama panis ya, betul. Oke. Nah, kamu ini kan jadi sementara orang tukang las yang lain, ini maaf ya, ini saya panggil tukang las, Iya, maaf ya. Pak. Ini. Itu welder lah gitu ya, istilah kerennya welder. Ya, welder yang lain itu kan based on experience aja, Iya, ya kan? betul. Jadi ikut orang, habis itu Iya. halaman berapa tahun gitu, ada modal buka sendiri gitu kan. Iya. Nah, kamu ini kan dari S1 nih. S1 ini kan levelnya udah, ya mungkin kalau bekerja di sebuah perusahaan bisa jadi supervisor ya, Betul. start jadi supervisor, kemudian lama-lama menjadi yang manager gitu kan. Betul. Kamu nerapin ilmu yang kamu pelajari di kampus untuk melaksanakan pekerjaan welding apa enggak? Ya, untuk assembly, soalnya kan kebanyakan galvan itu kan tipis Pak. Iya, tipis. Ya, betul. Nah, karena tipis kadang kebanyakan awal itu biasanya sering bolong. Bolong, betul. Bolong. Satu, kedua adalah memang kan kalau kita belajar di teknologi pengelasan itu ada yang namanya HES, Pak. Ya, HES. Nah, kan itu memang pengaruh sama kekuatan dari apa? Dari pengelasannya juga. Nah, memang saya tetap pengelasan memang terus ada mekanika kekuatan bahan juga kan, Pak, sebetulnya. Nah, ini kan bedanya. Ini kelihatan Iya. bedanya ya. Seorang welder, Iya. business owner yang background-nya itu S1 gitu kan. Jadi udah bisa bicara HES ya. Jadi Iya. HES itu head affected zone itu kan ya. Ya, Daerah yang terpengaruh panas. Kemudian ada juga kita merancang mekanika kekuatannya. Dari situ sebenarnya ada nggak pekerjaan kamu ini, dari pekerjaan itu kamu kasih garansi apa enggak ke customer? saya kasih garansi, Pak. Oh, iya? Kalau untuk misalnya betul malah kalau beberapa klien itu saya kasih sertifikat, Pak. Oh iya, Iya. sertifikat. Sertifikat tuh begini, betul. Misalnya sertifikat tuh begini, Pak. Saya kan di sini bisa saya buat katakan atap gitu ya. Nah, di atap itu nanti ada jamnya, Pak. Misalnya berapa lama kita melakukan welding, berapa banyak elektroda yang dikasih. Terus ada fotonya juga bagian mana saja yang sudah di welding. Itu ada fotonya, Pak. Bahasanya ada QC-nya, Pak. Ada Iya. QC-nya. Waduh, canggih. Betul. Jadi ketika mereka punya sertifikat itu berarti mereka memang pernah menjadi klien kita. Artinya ketika dia pernah menjadi klien kita, dia punya hak untuk menerima kalau seandainya misalnya ada crack di wilayah-wilayah yang sudah kita welding gitu kan. Terus ada pemudaran dari catnya juga. Kan itu memang bisa kita kasih garansi bahasanya dengan catatan berapa waktu lamanya gitu kan. Berapa tahun, Dek? Garansinya. Kalau untuk saat ini saya masih berani 1 tahun dulu, Pak. 1 tahun. Kalau untuk saat ini saya masih berani 1 tahun. Oke. Karena Ya, nanti di belakang ya, Pak, kamu boleh discuss dengan saya gimana cara meningkatkan garansi dari 1 tahun menjadi 5 tahun ya. Nanti saya kasih ilmunya. Boleh. Siap. Soalnya Oke. untuk saat itu begini, Pak. Kita kan kalau kita bahas mengenai data, kan bahasanya kan ada diagram ideal sama ada diagram nyata gitu kan, maksudnya secara apa yang terjadi di lapangan gitu kan. Iya, betul. Kadang kenapa saya saat ini masih belum berani di atas 1 tahun, karena kita nggak tahu cuaca, terutama di wilayah saat ini di daerah Cimahi, Bandung dan sekitarnya itu kan cuaca lagi lumayan, Pak, panas. Hujan, panas, dingin juga ya. Ya betul, dingin juga gitu kan di malam hari. Jadi terutama air hujan gitu. Jadi memang saat ini kalkulasi saya kenapa 1 tahun ya memperkirakan itu dulu. Karena ini bengkel sendiri kan mungkin baru berjalan berapa bulan sebetulnya, Pak. Sekitar 8 bulanan, belum sampai 1 tahun gitu. Jadi karya yang dihasilkan pun belum terlalu banyak. Banyak ya. Belum terlalu banyak.
Terus saya kan selalu keep data ya Pak. Misalnya klien alamatnya di mana, WhatsApp-nya gimana. Saya suka hadir, misalnya setiap 1 bulan saya cek, gitu kan, lihat. Karena ini salah satu bentuk eksperimen juga kan untuk diri saya. Semacam ini ya, semacam after sale service kali ya. Betul, betul Pak. Saya after sale service. Jadi saya cek karena itu juga data buat kita. Nah, dari sekian banyak item yang sudah kita hasilkan, terus dari beberapa hasil welding kan kelihatan Pak berapa bulan, segala macam, termasuk paint job. Yang sulit paint job sebetulnya Pak. Nah, paint job. Oke. Jadi kadang, iya Pak. Kemudian begini, itu menarik sekali ya. Jadi bisa sampai membuat garansi. Saya mau tanya sedikit, situasi COVID ini ngefek nggak dengan usaha? Ngefek sekali Pak. Ngefek ya? Ngefek sekali. Jadi kalau waktu awal-awal strateginya gimana buat dapetin order mas? Strateginya gimana buat masalah COVID ini? Strateginya? Oke. Kalau misalnya waktu masa-masa pandemi itu Pak, waktu awal-awal ya Pak, waktu awal pandemi yang sekitar di sini juga kan sempat lockdown, walaupun lockdownnya bukan skala nasional PSBB kan. Itu waktu 3 hampir 4 bulan pertama itu memang mungkin salesnya cuma 1 bulan kadang 1, kadang 2. Ya betul. Jadi agak sedikit jauh dari biasanya. Nah, kalau sekarang agak mulai membaik. Tapi membaik juga, ya alhamdulillah. Masih belum terlalu kembali kayak normal gitu, Pak. Nah, kalau mengenai strategi, sebetulnya strategi yang saya lakukan hanya doa ke Allah, Pak. Wah, luar biasa tuh. Memang betul. Ternyata memang kekuatan doa itu luar biasa. That's amazing thing ya. Oke. Selain kamu punya usaha welding, atau kamu memilih menjadi pengusaha ketimbang jadi pekerja profesional, kamu, saya dengar ada kegiatan ngaji juga gitu ya. Gimana ceritanya? Kalau untuk itu mungkin saya kan dulu latar belakangnya lulusan madrasah, Pak. Saya dulu lulusannya madrasah. Terus setelah lulus madrasah, posisi masuk kuliah, dan sampai sekarang saya terlibat di sosial gitu ya, dengan kawan-kawan, termasuk mungkin sama orang tua murid gitu kan dan sebagainya. Nah, kebetulan memang banyak juga yang memang belum bisa mengaji, bahasanya begitu. Nah, belum bisa mengaji. Nah, awalnya mungkin memberanikan diri, Pak. Ketika ada yang bertanya bagaimana bisa ngajarin ngaji, ya saya harus mengiyakan karena itu sebagian dari dakwah gitu kan. Betul. Terus kedua yang saya selalu ingat adalah ada 2 perkara yang saya selalu ingat. Yang satu adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya. Wah, luar biasa itu. Itu dua hal yang saya selalu ingat gitu. Kenapa? Karena tidak sekali 2 kali ketika kita memberikan kemudahan orang lain, Allah memberikan kemudahan kepada kita juga. Walaupun posisinya bukan orang tersebut yang memberikan kemudahan kembali kepada kita. Mungkin orang lain atau kesempatan atau apa, cuman itu yang saya alami. Dan tidak 1 kali 2 kali itu. Memang betul itu, betul sekali itu. Jadi memang kita selalu menebarkan kebaikan ya. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan memberikan kembali lebih banyak lagi kepada kita. Oke Dek, saya minta satu semacam closing statement buat teman-teman kamu atau adik-adik kelas kamu yang baru lulus ini. Apa kira-kira pesan untuk mereka? Oke. Kalau untuk kawan-kawan yang baru lulus ini, satu, kalian harus tetap menjaga semangat di dalam diri, bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah menutup mata. Pasti akan selalu
ada jalan untuk kalian asalkan satu usaha. Apakah itu pekerjaan, apakah kalian itu membuka usaha, ataupun yang lainnya. Karena Allah mengerti apa yang kalian butuhkan. Jadi kalian harus tetap yakin kepada Allah, Allah memberikan jalan untuk kalian. Terus untuk kawan-kawan yang belum lulus, waktu kuliah adalah waktu yang paling bagus untuk mencari potensi diri. Potensi diri. Betul. Karena di dalam kuliah, satu, kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kedua, masih banyak relasi dosen yang ada di situ. Ketiga, relasi dengan kawan-kawan di situ. Terus keempat adalah lingkup kalian mendukung untuk belajar. Nah, maksud mendukung untuk belajar adalah begini. Kalian bisa di sana mungkin ada kegiatan mahasiswa. Apakah itu dari himpunan? Apakah itu memang dari dosen yang memberikan? Jadi itu luar biasa. Banyak sekali celah untuk kalian untuk mencari dalam diri. Betul. Kesempatannya banyak ya. Kesempatannya banyak. Terutama untuk kawan-kawan yang sekarang sedang menjalani skripsi. Ada hanya untuk skripsi itu cuma satu, keteguhan. Keteguhan. Terlepas yang lain gitu. Asalkan kita punya keteguhan untuk menyelesaikan, insya Allah seberat apapun penelitian kalian, sesulit apapun dalam penulisan, sesulit apapun kalian untuk dana penelitian, itu bisa diselesaikan dengan satu tadi, keteguhan. Dan jangan merasa terburu-buru. Maksud jangan merasa terburu-buru begini. Kita semua kan punya ancar-ancar ya Pak. Dalam tanda ini, saya semester ini harus beres. Oke. Tapi betul harus lulus. Dan itu harus dikejar. Cuma jangan dijadikan suatu patokan bahwa kalian harus lulus pada semester itu. Kenapa? Karena kadang kita tidak tahu ketika kita lulus, bahasanya apa yang terjadi di depan. Kadang Allah menahan kelulusan kita, agar kita mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, itu poin bagus itu ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kadang kita itu ditahan untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Betul. Menarik sekali. Untuk kawan-kawan yang belum lulus gitu. Lama belum lulus, nah ini penyemangatnya gitu. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang mau cepat lulus, silahkan secepatnya gitu kan. Betul, secepatnya. Karena itu pun sama-sama baiknya sebetulnya. Yang telat lulus, yang cepat lulus sama-sama baiknya. Cuman yang pasti adalah kalian harus ingat bahwa setelah lulus itulah yang Allah siapkan untuk kalian. Di situ akan ada tempat yang terbaik. Karena tidak sedikit kawan-kawan yang cepat lulus belum dapat pekerjaan. Tidak sedikit kawan-kawan yang telat lulus tidak mendapatkan pekerjaan. Dan sebaliknya pula, banyak yang cepat lulus dapat pekerjaan. Ada juga yang telat lulus belum dapat pekerjaan. Jadi artinya apa? Harus selalu yakin husnuzon sama Allah. Jangan suudzon intinya gitu kan. Husnuzon. Jangan suudzon. Iya, jangan suudzon. Oke. Menarik sekali Dea Hilya ya. Jadi ini satu kisah hidup yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman, saya yakin ya. Dan nanti kamu usahanya apa, nanti saya letakkan di deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau pesen boleh. Bisa order kamu ya. Oke, Sarisa itu saja. Terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di Agus Academy. Dan ya, semoga usaha kamu juga selalu sukses dan maju. Selalu jaga kesehatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.